Ketemu lagi. Kali ini saya baru saja selesai jalan pagi dan juga olahraga Tai Chi. Nah, sambil menunggu istri lagi di pasar ya, coba saya mau berbagi pengalaman, tips menjadi sales AC project atau barang-barang teknik yang untuk project. Nah, ini kan sesuatu yang beda. Jadi saya tidak mau membagikan tips untuk yang bagaimana tentang retail ya, bagaimana ini, karena memang pengalaman saya banyak di project, di AC project seperti ini gitu. Nah itu, nah coba ini latar belakang ini adalah di daerah dekat sebuah pasar. Nah, untuk menjadi seorang sales AC project, yang pertama-tama semua mesti tahu bahwa tidak ada yang namanya project itu waktunya singkat gitu. Kecuali kebetulan ya, kita dapat limpahan mungkin dari sales yang sebelumnya, proyek ini lagi berjalan sudah sekian tahun, lalu kita dapat kelimpahan untuk follow up selanjutnya, tiba-tiba jadi. Itu namanya adalah berkat, rezeki nomplok. Tapi yang seperti itu biasanya sih jarang ya. Ada sih ada. Jangan sales tuh berharap seperti itu. Saya mudah-mudahan dikasih sama pimpinan, sama manajer, atau sama siapapun pimpinan, suruh follow up yang sudah mau jadi, jangan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita mesti tahu bahwa semua yang namanya untuk di project itu stakeholdernya banyak. Ya, ada konsultan. Kalau AC itu biasanya, ataupun barang-barang seperti electrical, mechanical, itu semua mirip, namanya konsultan mechanical, electrical, ME konsultan. Selain itu ada apa? Ada QS ya, arsitek. Jelas adalah owner, main con atau main kontraktor, ME kontraktornya. Nah, jadi kalau kita sebagai sales di principal atau mungkin di dealer, maka itu semua kayaknya mesti dihubungi. Atau memang ada juga sales dealer hanya bermain di kontraktornya. Itu ada juga seperti itu. Sales di principal itu semua memang harus menjadi perhatian kita. Jadi ini memang harus dilihat, stakeholder ini cukup banyak. Gitu. Tapi memang beberapa merek besar memang sudah begitu rapi organisasinya. Ada tim yang khusus mungkin untuk membagikan teknikal ke konsultan, ada seperti itu. Karena ini banyak berhubungan dengan desain, dengan technical specification, itu adalah yang seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, sebagai sales AC project memang kita membutuhkan sebuah mental. Nah, mentalnya apa? Mentalnya itu adalah mental kita siap untuk ditolak. Gitu ya. Terutama kalau bukan merek-merek yang mainstream, ya, misalnya si brand, terus mungkin merek-merek baru. Nah, itu saya juga pernah ngalami, gitu. Jadi kalau saya mulai menawarkan nih, saya lagi tuh bawa ya, mungkin sudah lihat video saya bahwa saya 2 kali megang si brand. Waktu saya tawarkan ke kontraktor itu rata-rata gitu ya. Rata-rata adanya, ini kayaknya merek baru loh, kayaknya kamu mesti banyak memberikan informasi ini ke konsultan. Kalau kita tidak ada merek ini di spesifikasi, maka kita nggak bisa pakai. Makanya lebih baik kamu banyak bergaul, banyak memberikan informasi, banyak berhubungan, banyak membagikan informasi tentang produk kamu, gitu. Kalau di sini kagak ada speknya, ya kita biasanya semua ngikutin spek. Jadi kalau kita mengikuti tender, kita rata-rata semua mengikuti spek. Itu adalah semua pernyataan yang sering, bahkan setiap kali saya temukan. Terus terang, pernyataan seperti itu tuh, wah, rasanya tuh kayaknya gimana gitu ya. Aduh, kayaknya tuh tertolak banget. Nah, jadi sales memang kita jangan neko-neko, gitu ya. Saya dulu berusaha tidak neko-neko dalam arti begini. Saya berjalan dengan sikap profesional. Artinya saya berjalan sesuai dengan rule-nya perusahaan di mana saya ada.
gitu. Kalau memang role-nya di perusahaan ini menuntut saya seperti misalnya tidak neko-neko, ya saya tidak neko-neko gitu ya. Karena itu memang sebuah keputusan. Itu adalah sebuah pilihan dan keputusan. Seorang sales pasti akan diperhadapkan. Ya, sales project ini akan diperhadapkan dengan hal seperti ini. Nah, kalau saya memutuskan bahwa memang saya tidak mau neko-neko, tidak neko-neko, gitu ya. Kita mesti punya hubungan dengan juga internal ya, dengan prinsipal kita ya, dengan kalau misalnya ini cuma soal agent kita juga harus mempunyai hubungan dengan baik dengan orang-orang yang menjadi prinsipal kita. Contohnya saya punya hubungan baik dengan beberapa prinsipal sampai sekarang pun mereka suka kontak saya, bahkan terakhir mereka kontak karena mungkin perubahan mereka juga punya posisi dan sebagainya. Jadi sampai sekarang mereka masih suka kontak gitu. Dan tentu saja dengan teman-teman lokal juga memang mesti seperti itu. Kemudian ini yang penting, sikap kita tidak menghalalkan segala cara untuk mengambil proyek, apalagi ngambil proyek teman kita. Nah, ini soal sikap ya. Ini soal sikap. Kembali lagi soal sikap. Nah, kalau memang terjadi misalnya overlapping dan memang teman kita itu memang sudah lebih dulu dan sebagainya, lebih baik kita berbesar hati untuk melepaskan. Contohnya, misalnya ada dealer atau kontraktor yang meminta gitu untuk proyek tertentu misalnya. Tetapi ternyata ada juga rekan-rekan tim kita nih yang juga ada lagi handle. Maka kalau itu apalagi ternyata proyek itu sudah ada speknya merek kita misalnya, itu ada satu pertanyaan aja. Saya tidak pernah spek in dan saya tidak pernah dari awal, saya tidak pernah tahu, dan tiba-tiba ini muncul orang ini misalnya muncul kontraktor yang minta. Maka kalau memang itu rekan kita memang sudah lebih dulu, saya merelakan. Artinya saya akan ngomong dengan kontraktor, minta maaf karena memang ini kalau memang peraturan tidak boleh diberikan ya, saya mesti katakan dengan tegas gitu. Artinya ada orang yang memang sudah lebih dulu. Nah, itu adalah sebuah sikap ini yang saya pertahankan. Percayalah bahwa semua rezeki, semua berkat itu kita sudah punya porsinya. Sekalipun gitu ya kita tidak dapatkan, pasti ada dapat yang lain. Tetapi tentu saja kalau kita sudah masuk sampai dalam, terus ada teman gitu ya yang mengklaim ini kan sering mengklaim bahwa ini sudah duluan, tapi kita tahu bahwa memang kita ini yang sudah duluan, mulai dari spec in, mulai dari macam-macam, sudah ketemu dan sudah presentasi awal dan sebagainya, sampai akhirnya tender dan sampai akhirnya mungkin negosiasi dan sebagainya. Lalu ada teman kita yang mengklaim ini saya punya. Nah, disinilah memang kita harus punya bagaimana membuktikan gitu ya, membuktikan bahwa ini memang sudah lebih awal gitu. Tapi kalau buat saya, kalau sampai misalnya ada politik, nah di politik di kantor ternyata memang akhirnya dia dimenangkan lah nih orang yang mengklaim ini, walaupun kita sudah dari awal memang sudah ketat dan sebagainya, kan bisa saja bukan itu tuh di sono tuh mungkin kejadian tuh di sono sono jauh, nggak di sini, kagak di Indonesia, tapi sono mungkin ada begitu. Nah, kalau kayak gitu berbesar hati. Kalau kita sudah berbesar hati, percayalah, walaupun tanda kutip kita dicuri, kita dirampok, kita dibegal, ada gantinya, bahkan bisa lebih baik. Nah, itu saja beberapa tips dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin mau berbagi pengalaman, silakan kontak saya saja. Ya, ini pengalaman singkat saja yang mungkin juga ya nggak ada ilmu salesnya gitu ya, salesmanship apa, hanya berdasarkan sebuah pengalaman yang saya lakukan gitu. Karena dari beberapa dasar ini yang bisa menentukan kita. Permadi saya